teman-teman, hari ini Mak Butet mau bikin tape ubi kayu ya. Jadi di sini karena Mak Butet ada sih ubi kayu segar, cuman repot aja ya mau ngupas-ngupas. Jadi Mak Butet pakai ubi kayu yang frozen ya. Jadi ini es ini sebetulnya, tapi udah Mak Butet defrost ya. Nah jadi kalau teman-teman pakai yang segar ya, itu ubinya dikupas seperti biasa. Tapi nanti luarnya itu mesti dikerik ya. Jadi kalau dikerik gitu kan susah ya. Bagusnya pakai peeler, tahu nggak peeler? Ntar ya Mak tunjukkan. Nah seperti ini namanya peeler ya. Jadi ubi itu setelah dikupas, kulitnya dibuang, itu lapisan luarnya itu pakai peeler di itu ya, dikupas ya. Jadi ada satu lapis itu mesti dibuang. Nah kenapa mesti dibuang? Satu lapisan itu kalau nggak kita buang, setelah kita kukus, dia menjadi lapisan yang seperti lilin ya. Dia menutupi ubi ini. Jadi ragi yang kita taruh itu tidak bisa bekerja secara maksimal gitu loh ya. Jadi kalau ini ubi yang frozen ini memang caranya mereka kupas itu, mereka bukan kupas seperti kita pelan-pelan ya. Mereka main peeler di peeler. Jadi ini udah dilepasin sebetulnya kulit luarnya itu, lihat nih bekas-bekas dipotong kan. Nah jadi ini Mak langsung kukus saja ya. Nah jadi kalau teman-teman beli yang seger itu mesti di peeler dulu ya kulit luarnya supaya raginya itu nanti bisa bekerja dengan maksimal. Jadi kenapa nggak Mak Butet rebus? Karena kalau rebus itu nanti dia mengisap terlalu banyak cairan. Kalau ubi kita mengisap terlalu banyak cairan, nanti dia itu terlalu basah itu ragi kita membusuk juga. Jadi ubinya nanti membusuk. Jadi sia-sia kerja kita ya. Nah jadi ini kita kukus dulu ya. Kukus aja dulu ya sampai mateng ya. Ini ubi kita udah betul-betul dingin ya. Jadi sekarang kita mau pakaikan ragi ya. Jadi ragi yang dipakai itu ragi tape ya. Ragi tape seperti ini. Jadi berapa banyak yang dipakai itu tergantung berapa banyak ubi kita ya. Jadi kalau dikit seperti ini 2 biji ya bisa. Udah bisa. Tapi kalau kurang ya bisa kita tambahi. Kalau lebih ya sisanya kita simpan ya. Terus ini kita haluskan. Nah ini kalau udah halus nih raginya ya. Ininya kita alas dengan daun pisang ya. Jadi daun pisang ini gunanya betulnya daun pisang itu atau pisang sendiri ya, dia mengeluarkan gas yang bisa membuat ini loh membantu fermentasinya lebih cepat gitu ya. Jadi kalau nggak punya daun pisang nggak apa-apa juga, ditaruh langsung di kotak juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau punya daun pisang lebih cepat dia. Tapi itu semuanya tergantung ke ini juga ya. Udara seperti tempat Mak itu iklimnya dingin ya, jadi agak lama juga ini. Nah jadi ini dasarnya kita taburi dulu dengan ini ragi ya. Jadi kalau misalnya pakai tangannya mesti bersih ya. Kalau pakai sarung tangan seperti Mak gitu, sarung tangannya juga harus bersih ya. Nah jadi ini ubinya ini yang udah betul-betul dingin. Kalau besar-besar gini, ini biasanya apalagi suhu di sini dingin ya, dia itu lama jadinya itu. Jadi kalau misalnya kita potong jadi agak kecil, lebih cepat jadinya. Jadi karena dia frozen kan, susah dipotong kan. Jadi ini udah kecil-kecil gini, kita potong aja. Terus ini kita balurin semuanya dengan ragi. Jadi ada orang yang raginya dikasih gula ya, tapi kalau Emak enggak, langsung aja samanya itu. Jadi ini semuanya dibalurin, dikerjakan ya. Jadi Mak lebih suka potong kecil-kecil gitu. Nah jadi ini ya udah ditempel ragi semua. Jadi semua permukaannya ya itu diusahakan ditempel ragi semua. Jadi Mak sukanya potongnya kecil-kecil. Karena kalau besar itu makin lama jadinya, sebab ini jenis ubinya beda ya. Dia kalau direbus dalam air, dia basah kali gagal. Kalau dia dikukus, dia kering kali. Jadi susah sekali dia jadi ini ya. Lagian di sini dingin ya, jadi itu gak mendukung sama sekali.
Jadi ini kalau dipotong kecil-kecil dia lebih cepat nih, sekitar kadang 5 hari 6 hari baru jadi ya. Nah jadi ini betulnya kalau udah dikasih ragi begitu langsung dikasih satu lapis lagi daun pisang, terus ditutup, dimasukin ke plastik hitam atau dibungkus dengan foil, yang penting dalamnya jadinya gelap ya. Nah, itu udah bisa. Tapi kalau mau dikasih taburan gula, gula itu makanan untuk ragi ini, bukan supaya ininya manis ya, enggak. Dia supaya lebih cepat fermentasinya. Kalau mau ditaburi gula juga boleh biar cepat ya. Jadi dibantu dengan makanan instan, raginya dikit aja ditabur-taburi gitu ya. Jadi ini tadi Wak disuruh ambil daun pisang 4 derajat di luar lah. Jadi dia pergi ambil daun pisang cuman sedikit aja. Jadi mak nggak tega lah suruh ambil lagi buat atas ya. Jadi ini kita tutup aja dulu. Besok baru kita ambil lagi selembar daun pisang, taruh di atas. Nah jadi ini disimpan di tempat yang hangat ya, di dalam lemari gitu, pokoknya hangat dan gelap gitu. Kalau di Indonesia mungkin 2 hari itu udah jadi ya, tapi kalau di Inggris ini jangan harap lah, itu paling tidak 4-5 hari itu ya. Jadi kita berdoa semoga jadi. Kalau ubinya itu tidak empuk, kadang gatot. Jadi hari ini udah hari Kamis pagi ya. Jadi ini mak buatnya itu hari Minggu malam jam 10 ya. Jadi ini udah 4 hari karena dapur mak ini dingin sekali ya. Jadi kita lihat dalamnya dulu. Nah ini tape ubinya jadinya begini. Ini mak taruh ekstra ini ya, yeastnya dibanyakkan. Karena kenapa? Ini mak mau bikinnya mau untuk itu loh, kue mangkok tepung beras itu, yang kue sembahyang itu. Jadi supaya fermentasinya itu kuat ya. Nah jadi ini kita lihat ya dalamnya, teksturnya jadi kayak mana. Nah inilah dia masalahnya kita kalau tinggal di luar negeri ya. Jenis ubi di luar negeri sini dengan ubi Indonesia itu beda ya. Jadi ini kalau mak bikin tape ubi di sini ya, hasilnya manis tapi tidak pernah berair karena dikukus, dan jenis ubinya kering sekali ya, dan kaku dia gitu teksturnya. Kalau misalnya kita rebus dalam air, dia berair tapi busuk. Nah itu masalahnya. Jadi mak mending lagi jadi tape, ini aroma tape kuat sekali nih. Kecium tape ubi ya. Jadi mak mending lagi ubinya jadi tape dan manis, tidak berair. Toh kalau kita bikin kue mangkok itu airnya nggak dipakai ya. Nah ini kita coba nih. Manis, hasilnya manis. Nah jadi ini udah jadi 4 hari, tapi ini mesti ini lagi perem terus ini ya, biar dia lebih mateng lagi supaya bisa dijadikan kue mangkok. Kalau buat dimakan sekarang nih udah enak, ini manis dia enak, tapi kalau untuk bikin kue mangkok nih masih kurang. Jadi kita lanjutkan fermentasinya sampai dia betul-betul mature ya, udah betul-betul matang, baru kita jadikan kue mangkok. Jadi ditunggu ya video kue mangkoknya Mak Butet. Bikin kue mangkok di luar negeri ini gila amat loh, dengan resep yang sama yang biasanya Mak berhasil kayak ngakak kali kue mangkoknya ya. Di sini, oh Mak Jang tahankan.